Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi di video kedua dengan saya Riono Lalu yang akan membahas tentang langkah-langkah uji runtun untuk menguji randomness. Kasus yang akan kita gunakan pada video kedua ini yaitu status stasiun kerja pengisian bahan bakar di sebuah pabrik mengisi bahan bakar ke dalam traktor untuk dilakukan pengujian. Nah, dari 15 traktor yang diambil sebagai sampel, isi bahan bakarnya sebagai berikut. Traktor pertama berisi bahan bakar 3,6 liter yang diisi, traktor kedua 3,9 liter, traktor yang ketiga 4,1 liter, begitu seterusnya sampai traktor ke-15 4,1 liter. Nah, yang ingin diketahui apakah perbedaan isi tangki traktor yang dikeluarkan oleh stasiun kerja sebagai outputnya, perbedaan ini terjadi secara random ataukah tidak. Nah, untuk menguji kita gunakan taraf nyata atau signifikan level alfa sama dengan 5%. Berikut adalah langkah-langkah pengujian apakah output stasiun kerja pengisian tangki traktor untuk pengujian perbedaan yang ada terjadi secara acak ataukah tidak. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesis pertama adalah H0. H0 output perbedaan output stasiun kerja terjadi secara acak. Kemudian H1 yaitu perbedaan output stasiun kerja tidak acak. Nah, H0 dan H1 selalu sama untuk uji runtun menguji keacakan. Langkah kedua pengujian yaitu menentukan statistik uji dan daerah kritis. Statistik uji yaitu runtun atau R, daerah kritis yaitu uji dua sisi dengan alfa 5%. Jadi masing-masing 2,5%, 2,5%. Batas bawah kita sebut RB, batas atas kita sebut RA. Untuk menentukan RB dan RA, kita membutuhkan tabel runtun atau tabel run test. Nah, untuk membaca tabel, kita membutuhkan N1 dan N2. N1 dan N2 adalah jumlah masing-masing jenis dari data. Nah, jika dilihat data pengamatan, ini belum terbagi menjadi dua jenis. Untuk membagi data ini menjadi dua jenis, kita pisahkan berdasarkan median. Jika data di bawah median, itu akan kita sebut sebagai berjenis negatif, dan data di atas median sebagai jenis yang positif. Data yang sama dengan median akan kita abaikan dalam pengolahan datanya. Pengerjaan penentuan jenis akan kita lakukan di Microsoft Excel. Berikut adalah data yang sudah kita copy ke dalam Microsoft Excel. Kita menentukan jenis data dengan membagi data di bawah median dan di atas median. Untuk menentukan median, kita perlu mengurutkan data. Kita transpose, kemudian kita sort dari kecil ke besar. Ini data sudah berurutan, ada 15. Karena ada 15 data, maka yang membagi data menjadi dua bagian, yaitu data ke-8. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini adalah median. Jadi mediannya adalah 3,9. Nah, dengan median 3,9, maka jenis data bisa kita tentukan, yaitu di bawah median akan berjenis negatif, kemudian yang sama dengan median diabaikan, kemudian di atas median akan berjenis positif, di bawah median berjenis negatif, begitu seterusnya sampai data ke 4,1. Dengan menggunakan median 3,9, kita sudah menghasilkan dua jenis data, yaitu di bawah median berjenis negatif, yang sama dengan median diabaikan, kemudian yang di atas median berjenis positif. Jumlah yang berjenis negatif adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian jumlah yang berjenis positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. N1 adalah jumlah jenis yang paling sedikit, yaitu yang berjenis positif, yaitu ada 6. Kemudian N2 adalah yang lainnya, ini adalah yang berjenis negatif, ada 7. Nah, dengan adanya N1 dan N2, kita bisa menentukan berapa RB dan RA menggunakan tabel run test. N1 sama dengan 6, kemudian N2 sama dengan 7. Nah, kita menemukan RB-nya 3 dan RA-nya 12. Oke, di sini berarti RB sama dengan 3, kemudian RA-nya adalah
12. Langkah ketiga pengujian yaitu menentukan statistik pengamatan atau hitung, yaitu kita harus menentukan berapa nilai runtun atau R bintang ini berdasarkan jenis data pengamatan yang berurutan, ya ini minus, ini satu runtun, ini 4 minus jadi satu runtun, kemudian ini satu runtun, ini satu runtun, 2 plus, kemudian ini satu runtun, dan 2 plus berikutnya adalah satu runtun. Berarti terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi runtun berdasarkan pengamatan ada 8. Langkah terakhir yaitu kesimpulan, yaitu karena R bintang yang sama dengan 8 ada di antara batas bawah dan batas atas, yaitu masuk daerah random, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, yang berarti perbedaan output stasiun kerja terjadi secara random. Jadi data volume tangki ini sebagai output stasiun kerja berlangsung secara random. Demikian video kedua tentang langkah-langkah pengujian uji runtun. Kita akan lanjutkan ke video yang ketiga yang membahas bagaimana melakukan uji runtun dengan ukuran sampel yang jauh melebihi jumlah data yang ada pada tabel runtun. Sampai ketemu di video yang ketiga.